Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Marta Salsabila, NIM 230411000180. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester pengembangan aplikasi web. Nah, untuk soalnya sendiri, di sini ada instruksinya. Anda memiliki sebuah array yang berisi data produk elektronik beserta harga dan kategori produk tersebut. Tugasnya buat array yang berisi data produk seperti nama produk, harga, dan kategori. Misal laptop, smartphone, dan tablet. Buat script PHP untuk menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, buat fungsi untuk menghitung dan menampilkan jumlah produk dari setiap kategori. Nomor 4, jelaskan bagaimana fungsi array filter dapat digunakan untuk menyaring data array berdasarkan kondisi tertentu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh bapaknya bahwa produknya itu kita buat sendiri. Di sini saya membuat produk, membuat array data produk pakaian. Oke, jadi pertama kita buat dulu PHP-nya. Nah, terus kemudian kita buat variabel produk. Ini. Nah, di variabel produk ini kita isikan array-nya dari nama, kaos polos, koma, terus harga. Kita buat 100.000. Terus untuk kategori dia masuk ke kategori kaos. Nah, sebentar kita kecilan aja ya. Nah, kemudian habis itu biar cepat kita langsung aja ya gini. Kaos, kemeja, celana, rok. Oke. Ini kita kasih kaos grafis. Ini harganya kita kasih 120.000. Terus kategori masih kategori kaos. Sini kita ubah jadi kemeja lengan pendek. Ini harganya kita buat jadi 200.000 karena biasanya kemeja lebih mahal. Kategorinya kita buat jadi kemeja. Oke. Terus habis itu ini kita buat jadi kemeja lengan panjang. Karena biasanya harga kemeja lengan panjang lebih mahal, kita buat jadi 250.000. Kategorinya kemeja. Terus habis itu di sini saya buat lagi untuk celana panjang. Harganya saya buat jadi 300.000 karena biasanya celana lebih mahal daripada kaos ataupun kemeja. Kita buat jadi celana kategorinya. Terus habis itu di sini saya buat celana pendek. Nah, harganya di sini saya buat jadi 150 saja. Di sini kategorinya celana. Oke, terus habis itu di sini saya buat rok panjang. Kategorinya rok. Terus harganya saya buat jadi 180. Terus ini saya buat jadi rok mini. Di sini saya buat jadi 140. Kategorinya rok. Oke. Setelah kita buat ini, kita lanjut yang nomor 2, menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu. Kita buat function yaitu tampilkan produk berdasarkan kategori. Ini produk, kategori. Terus habis itu kita echo untuk menampilkan produk dalam kategori. Terus kita masukin kategori. Ini kita kasih WR. Terus kita buat for each yang mana dia akan menginisialisasi variabel produk menjadi variabel item. Kemudian kita buat pengkondisian yang mana jika
kita buat pengkondisian dimana jika item kategori sama dengan kategori maka dia akan print dot item nama dot, ini kita buat harga Rp dot number format dari item harga dot br. Oke. Setelah sudah kita tutup ini 1 2 3. Oke. Habis itu kita akan membuat contoh penggunaan fungsi untuk masing-masing kategori. Jadi kita buat tampilkan produk berdasarkan kategori produk, kaos. Kita langsung salin aja ini. Kita tadi ada kategorinya ada 4 kan, jadi ini kemeja, celana, sama rok. Oke. Habis itu kalau sudah, kita lanjut buat fungsi yang mana buat function dia untuk menghitung jumlah produk per kategori. Jadi di sini dia untuk menghitung jumlah produk per kategori dari produk tadi. Oke. Terus kita buat ini inisialisasi jumlah per kategori. Jumlah per kategori sama dengan ini. Terus kita buat for each yang mana produk itu akan diinisialisasi dengan item. Terus habis itu salah. Nah, kemudian kita buat jika kita buat kategori itu sama dengan item kategori. Nah, kita buat pengkondisian yang mana if set jumlah per kategori itu kategori, maka dia akan jumlah per kategori terus kategori plus tak. Terus salah. Nah, ini terus habis itu kita buat else jumlah per kategori kategori sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita akan echo jumlah produk per kategori. Terus kita buat for each yang mana jumlah per kategori as kategori dengan jumlah, maka dia akan echo kategori jumlah produk. Oke, sudah. Nah, kemudian kita akan buat contoh penggunaan fungsinya. Kita buat fungsi hitung jumlah produk. Yang ini hitung jumlah produk per kategori. Kita masukin produk. Kemudian di sini kita akan lakukan filter kaos. Nah,
Jadi ini dia akan memfilter kaos, kategori kaosnya nantinya dari array produk tadi, produk, terus function item. Terus kini kita akan return item kategori kaos. Nah, di sini kita terus habis itu tutup. Nah, kita akan kaos kita buat jadi kemeja. Nah, ini dia akan ke kemeja. Terus ini kita kategori celana. Terus sini dia akan kategori celana. Terus habis itu di sini kita akan filter rok. Nah, di sini kategorinya dia akan buat jadi kita masukin dari kategori rok. Nah, kemudian habis itu kita akan menampilkan produk yang disaring untuk setiap kategori. Kita echo BR produk yang disaring dengan kategori kaos BR. Terus habis itu kita buat for each, yang mana filter add kaos ini kita akan jadikan akan inisialisasi jadi item. Kemudian kita echo echo dot item, yang mana berisi nama dot harga, terus habis itu rp dot number format as item, number format item. Nah, di sini dia akan mengambil dari harga, kemudian dot kasih tutup kurung BR. Oke, ini kita langsung 2, 3, 4 produk yang disaring kategori. Ini kita buat kemeja. Ini kemeja, ini harga, number item, harga. Oke. Terus ini yang disaring adalah ini kita celana. Di sini as celana, ini rok, lalu di sini rok. Oke. Nah, jika sudah, kita akan coba lihat hasilnya. Oke, jadi di sini kita akan mengecek hasil dari code yang kita buat. Bentar, kita ulang. Bentar. Sini saya buat di file uts.php. Nah, ini hasilnya. Jadi dia akan menampilkan produk dalam kategori kaos, yaitu ada kaos polos harganya 100.000, kaos grafis harganya 120.000. Kemudian ada produk dalam kategori kemeja itu ada kemeja lengan pendek 200.000, kemeja lengan panjang 250.000. Kemudian ada produk dalam kategori celana, yaitu celana panjang 300.000, celana pendek 150.000. Kemudian ada produk dalam kategori rok. Ada rok panjang 180.000, rok mini. Kemudian ada jumlah produk per kategori. Untuk kaos ada 2 produk, kemeja 2 produk, celana 2 produk, rok 2 produk. Kemudian ada kategori yang disaring dengan kategori. Di sini ada kategori kaos, ada kaos polos, kaos grafis, ada kemeja, kemeja lengan pendek, lengan panjang, kemudian ada celana panjang, celana pendek, kemudian ada rok panjang, rok mini. Nah, kemudian untuk di soal nomor 4 itu jelaskan bagaimana fungsi array filter dapat digunakan untuk menyaring data array berdasarkan kondisi tertentu. Jadi array input itu array produk berisi berbagai produk dengan atribut nama, harga, dan kategori yang saya buat di sini. Kemudian ada fungsi callback, yang mana fungsi anonim digunakan untuk memeriksa apakah kategori produk adalah produk tersebut.
Kemudian ada penyaringan array filter yang memanggil fungsi callback untuk setiap elemen, dan hanya produk yang memenuhi kriteria kategori akan dimasukkan ke dalam filter produk, filter add produk. Kemudian ada hasilnya itu ada array filter produk, kemudian akan berisi hanya produk-produk yang kategorinya adalah kategori tersebut, dan kita dapat menampilkan hasilnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.